Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Deme Febriana. Saya merupakan moderator dari kelompok 2. Anggota saya yaitu ada Crespo Situmorang, Muhammad Iqbal Albayan, Hafiz Arliando Ibrahim Falian, dan Kamilia Hanifah. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah agroforestry mulai dari bab 1 sampai bab 4. Selamat menyaksikan. Untuk materi bab pertama yaitu identifikasi agroforestry berdasarkan komponen penyusunnya. Agroforestry merupakan salah satu sistem penggunaan lahan, baik lahan milik masyarakat maupun lahan dalam kawasan hutan yang di dalamnya dilakukan teknik budidaya terkombinasi antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian atau dengan hewan dengan tujuan agar lahan termanfaatkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan komoditi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Agroforestry merupakan istilah yang dibentuk dari dua kata yaitu agronomi dan forestry. Agronomi adalah cabang ilmu pertanian yang berkenaan dengan teori dan praktik produksi tanaman pertanian dan pengelolaan tanah. Forestry adalah ilmu dan kegiatan yang berkenaan dengan praktik membangun, mengelola, dan mengonservasi hutan. Sehingga dalam praktiknya, agroforestry selalu berkaitan dengan dua kegiatan utama yaitu kegiatan di bidang pertanian dan kegiatan di bidang kehutanan. Dalam satu unit pengolahan lahan, sistem agroforestry dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan atas beberapa aspek. Misalnya berdasarkan atas komponen penyusunnya, masa perkembangannya, istilah teknis, zona agroteknologi, orientasi ekonomi, atau berdasarkan atas sistem produksinya. Kegunaan pengklasifikasian atau penggolongan agroforestry adalah sangat penting. Beberapa kegunaan yang dimaksud antara lain untuk mengenali bentuk praktik agroforestry yang telah diterapkan oleh masyarakat, menganalisis setiap bentuk implementasi agroforestry di lapangan, serta untuk mengarahkan perbaikan praktik agroforestry yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Berdasarkan komponennya, yang berdasarkan komponen penyusunnya, maka agroforestry kan dapat diklasifikasikan ke dalam 6 sistem, yaitu yang pertama agri-silviculture, yaitu sistem agroforestry yang mengombinasikan komponen atau kegiatan kehutanan dengan komponen atau kegiatan pertanian pada suatu unit pengolahan. Yang kedua itu silvopastura, yaitu sistem agroforestry mengombinasikan komponen atau kegiatan kehutanan dengan komponen atau kegiatan peternakan pada unit pengolahan lahan. Yang kedua adalah silvopastura, yaitu sistem agroforestry yang mengombinasikan komponen atau kegiatan kehutanan dengan komponen kegiatan pertanian dan juga peternakan. Yang keempat yaitu manamina atau silvofishery, yaitu sistem agroforestry yang mengombinasikan komponen atau kegiatan kehutanan dengan komponen atau kegiatan perikanan pada suatu unit pengolahan lahan. Yang kelima yaitu apikultur, yaitu sistem agroforestry yang mengombinasikan komponen atau kegiatan kehutanan dengan komponen atau kegiatan perlebahan. Seri silviculture, yaitu sistem agroforestry yang mengombinasikan komponen atau kegiatan kehutanan dengan komponen atau kegiatan persutraan. Dan itu materi dari bab 1. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pemanfaatan ruang tumbuh di bawah tegakan hutan untuk budidaya tumbuhan obat. Jadi, ruang tumbuh di bawah tegakan hutan itu adalah lahan yang berada di bawah tegakan hutan atau area yang terletak di antara pepohonan penyusun suatu tegakan hutan. Lahan yang berada di bawah tegakan hutan memiliki keterbatasan mengenai besarnya intensitas radiasi matahari karena tertutup atau ternaungi oleh tajuk pohon. Intensitas radiasi matahari yang sampai di bawah tegakan hutan tersebut dari waktu ke waktu menjadi semakin rendah seiring dengan umur tegakan hutannya.
Jika ada pertanyaan kenapa dari waktu ke waktu intensitas radiasi matahari akan semakin rendah, kenapa? Karena dari waktu ke waktu seiring tegakan bertambah, maka umur pohon atau tanaman di suatu wilayah juga bertambah dan tajuknya semakin menutupi intensitas radiasi matahari sampai ke bawah tegakan hutan, apalagi sampai kondisi hutannya klimaks. Tujuan kita mempelajari materi ini agar kita mampu memanfaatkan area di bawah tegakan hutan sebagai ruang tumbuh untuk budidaya tumbuhan obat. Untuk tujuan yang kedua itu mampu melaksanakan aspek budidaya tumbuhan obat di bawah tegakan hutan yang meliputi penyiapan area pertanaman, penyiapan bibit, pelaksanaan pertanaman, dan pemeliharaan tumbuhan obat. Untuk tujuan yang ketiga yaitu mampu mengamati faktor-faktor lingkungan tempat tumbuhan obat di bawah tegakan hutan. Untuk yang tujuan yang keempat yaitu mampu mengamati variabel-variabel pertumbuhan tumbuhan obat. Untuk tujuan yang kelima yaitu mampu menganalisis pertumbuhan beberapa spesies tumbuhan obat yang dibudidayakan di bawah tegakan hutan. Mungkin cukup untuk materi yang kedua. Terima kasih. Secara maksimal untuk tempat budidaya tanaman pangan yang memiliki sifat toleransi terhadap penaungan tajuk pohon. Kepadatan tajuk pohon setiap pohon bisa menyebabkan meningkatnya kemampuan pohon untuk mereduksi intensitas radiasi matahari yang diterima oleh tajuk, sehingga intensitas matahari sampai di lahan bawah tegakan semakin kecil. Makanya itu ada sifat intoleransi dan toleransi tumbuhan. Dengan membudidayakan tanaman umbi-umbian yang toleran terhadap penaungan tajuk pohon bisa menjadi potensi lahan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, dengan kata lain meningkatkan cadangan pangan. Bagi tanaman pangan yang toleran terhadap penaungan tajuk pohon dapat dijadikan alternatif untuk pengembangan tanaman pangan melalui sistem tumpang sari selama jangka waktu budidaya. Ruang tumbuh di bawah tegakan hutan merupakan area yang terletak di antara pepohonan dengan luasan tertentu yang dibatasi oleh sisi sepanjang jarak tanaman pohon. Banyak sekali jenis tanaman sumber karbohidrat pengganti beras yang bisa dikembangkan pada ruang tumbuh di bawah tegakan hutan yang memiliki keterbatasan faktor ekologis. Beberapa di antara tanaman yang dimaksud adalah talas, uwi, gadung, garut, dan jenis umbi-umbian lainnya. Oleh karena itu, pada bab 3 ini pemanfaatan ruang tumbuh di bawah tegakan hutan untuk budidaya tumbuh umbi-umbian. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi tumpang sari tanaman semusim dengan pohon. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem tumpang sari, yang mana sistem tumpang sari sendiri merupakan suatu teknik agrisilvikultur yang dilaksanakan dalam pembangunan hutan di Indonesia. Dan sistem tumpang sari ini termasuk dalam sistem agroforestry sederhana. Sistem ini banyak diterapkan di Pulau Jawa, yang pada umumnya terkait dengan pelibatan masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam pembangunan hutan tanaman. Maka dari itu, tumpang sari sendiri dapat didefinisikan sebagai sistem yang dikerjakan bersama-sama dengan tanaman pertanian yang pada umumnya jenis tanaman palawija dalam jangka waktu tertentu dan pada tempat tumbuh yang sama. Untuk jenis-jenis tanaman pada sistem tumpang sari sendiri terdiri dari 3 golongan, yaitu ada golongan tanaman pangan, golongan tanaman obat, dan yang ketiga itu ada golongan tanaman pakan ternak. Beberapa contohnya itu untuk golongan tanaman pangan itu ada tanaman jagung, padi gogo, dan kedelai. Sedangkan untuk tanaman obatnya itu contohnya seperti kunyit,
lengkuas, jahe, dan temulawak. Lalu untuk tanaman pakan ternak itu dapat berupa rumput-rumputan seperti rumput gajah. Selanjutnya yaitu dalam budidaya tanaman semusim sendiri terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya itu seperti pemilihan jenis tanaman yang akan ditumpang-sarikan dengan pohon hutan. Lalu selanjutnya ada penentuan tata letak tanaman yang menurut dimensi ruang secara horizontal. Selanjutnya yaitu pengadaan bahan tanaman, lalu persiapan lahan, lalu pelaksanaan penanaman, dan yang terakhir pemeliharaan tanaman. Sedangkan untuk pemilihan jenis tanaman semusimnya sendiri harus mempertimbangkan dimensi waktu dalam pengombinasian tanaman, persyaratan ekologis dan lingkungan tempat tumbuh yang dibutuhkan oleh tanaman, serta persyaratan ekonomis dari komoditi yang dihasilkan oleh tanaman. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Itu tadi video presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.